Oke, jadi kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang sebenarnya kejadiannya sudah lama, tapi aku baru bahas sekarang. Kalian juga sudah bisa lihat dari judulnya tadi. Aku mau ngebahas tentang kasus kecelakaan yang dialami oleh mahasiswa UI yang berakibat sampai dia meninggal. Alasan kenapa aku baru ngebahas sekarang adalah karena pertama, aku menghormati dan mencoba ikut berduka dalam keadaan ini seperti keluarganya. Aku nggak kepingin ngebahas langsung waktu ini lagi rame karena aku memahami keluarganya yang sedang berduka, jadi cari waktu agak lama lah biar nggak langsung dibahas. Dan kedua adalah sebenarnya yang kedua ini alasan utamanya itu karena polisi akhirnya mencabut status tersangka dari mahasiswa UI ini. Karena kan waktu kasusnya awal dulu kan polisi jatuhin status ke mahasiswa ini sebagai tersangkanya di kecelakaan ini, padahal mahasiswanya ini yang meninggal. Nah, sebenarnya juga alasan kenapa aku ngebahas ini agak lama adalah karena aku takut pendapatku salah persepsi sama orang-orang. Jadi tolong dengarkan ini baik-baik. Kenapa? Karena sejak kasus ini keluar, aku itu udah setuju sama polisi yang bilang bahwa pensiunan polisinya itu yang menabrak mahasiswa UI itu nggak salah. Aku setuju sama polisinya. Nah, gini. Nah, dari sini mungkin kalian banyak yang marah ya. Nah, makanya ini alasannya kenapa aku nggak waktu itu langsung keluarin videonya adalah karena ini alasannya. Jadi tolong nonton video ini sampai habis. Alasannya adalah karena ini terjadi kecelakaan. Mungkin kalian tanya, ya kan kecelakaan tapi kan itu ditabrak ya. Nah, masalahnya soal kecelakaan ini sulit mencari yang paling salah saat terjadinya kecelakaan. Contoh, aku kasih contoh. Ini adalah contoh favoritku yang sering aku pakai bahkan. Kalau misalnya kalian ngendarain kendaraan misalnya motor lah atau mobil. Kalian naik mobil terus tiba-tiba ada kucing lewat, gitu. Kalian kaget kan? Refleks ngerem dadak. Terus mobil di belakang kalian juga ikut ngerem dadak karena kalian ngerem dadak. Oke, jelas kan? Ngerem dadak, kalian aman. Mobil kedua kalian ngerem dadaknya pas juga, jadi aman, nggak nabrak mobil kalian. Nah, mobil ketiga itu kaget, tapi sayangnya dia nggak pas ngeremnya, jadi nabrak mobil yang kedua, dan mobil yang kedua jadi nabrak mobilmu. Pertanyaannya, siapa yang salah? Nggak bisa kan? Kalau misalnya nyalain mobil yang paling belakang yang nabrak, ya kan dia pasti juga bakal bilang, ya kenapa yang depan ngerem dadak? Ya kan saya kaget. Loh, saya ngerem dadak karena depan ngerem dadak. Terus kalian ditanyain, "Ya, kenapa masnya ngerem dadak? Tadi ada kucing lewat." Masa nyalain kucing? Gimana? Toh pun kalau misalnya ini yang kejadian bukan kucing deh, orang tiba-tiba nyabrang, apakah orangnya salah? Gimana? Kalau misalnya orang yang nyabrang dibilang, "Masnya sih nyabrangnya sembarangan." Ya kan, tapi mobil yang di depan saya tadi ngeremnya juga pas, aman. Ya harusnya yang belakang dong, kenapa ngeremnya nggak pas? Orang yang mobil dua tadi aman kok. Nggak selesai masalahnya. Itulah kenapa aku setuju dalam kasus ini kalau si penabrak, si pensiunan polisi ini nggak bersalah. Nah, jadi itulah alasannya. Toh kalau misalnya kalian nentang contoh yang aku kasih tadi, aku punya bukti yang lebih konkret. Kalian bisa cek YouTube channel namanya Ride History, RIDE History. Itu adalah kompilasi kebanyakan ya, kompilasi crash motovlog. Jadi kerekam kamera. Bahkan kalian bisa ngelihat waktu si motovlognya ini, orang yang ngerekam terus mereka kejadi kecelakaan, kalian bisa lihat itu yang salah siapa sebenarnya. Bahkan ada kok motovlognya kecelakaan nih, orang di komen bilang kalau yang salah motovlognya. Kan biasanya kan kalau yang bawa kamera kan selalu benar kan biasanya. Kalau kalian lihat di video-video motovlog gitu, mereka yang biasanya jadi korban. Nah, ini sering, tapi kalau misalnya yang bawa motornya itu malah yang pelakunya yang salah sebenarnya. Tapi karena mereka waktu kejadian mereka bawa kamera dan ngerasa benar, mereka baru tahunya ya waktu ini dikasih tahu di komen sama netizen. Nah, tapi aku nggak 100% setuju sama polisi. Entah kalian mikir apa terserah aku, kalian mikir aku jilat ludah sendiri atau apa terserah. Karena memang menurutku nggak semua
kalau emang salah ya harus disalahkan, kalau emang benar ya harus dibenarkan, gitu aja. Aku setuju kalau misalnya pensiunan polisinya nggak salah, tapi aku sangat tidak setuju polisi menetapkan si mahasiswa UI sebagai tersangka. Karena aneh. Bahkan di press conference-nya aja polisi bilang waktu netapin mahasiswa UI-nya jadi tersangka, itu kan waktu press conference juga bahwa polisinya bilang kasusnya nggak bisa dilanjutin karena si pelaku ini yang dimana itu adalah mahasiswa UI meninggal, jadi nggak bisa dilanjutin. Ini kesannya kayak polisi nggak mau nyelidikin aja, jadi biar kasusnya gampang selesai. Jadi tersangkanya dijadiin sama si mahasiswa UI ini karena sudah meninggal, dijadiin tersangka biar kasusnya nggak bisa maju. Soalnya alasan keduanya karena ini nggak dilanjutin kasus adalah polisinya bilang buktinya kurang. Jadi maksudku kenapa nggak dari awal bilang buktinya kurang? Bahkan kalau misalnya polisinya bilang kasusnya nggak bisa dilanjutin karena buktinya kurang, aku bisa nerima, sangat bisa nerima. Karena jelas, emang kalau nggak ada buktinya ya udah. Jadi di kasus ini aku sangat menyayangkan sikap polisi yang terkesan gerusa-gerusu gimana tuh, kepingin cepat selesai lah istilahnya, dengan menjadikan si mahasiswa UI ini tersangka karena mahasiswa UI-nya ini juga meninggal, jadi dijadikan tersangka biar kasusnya nggak naik gitu. Sangat aneh. Dan akhirnya sekarang menemui titik terang kan. Ini beritanya di Tribun News bilang kalau Polda Metro Jaya akui ada kesalahan prosedur penyelidikan kasus kecelakaan dari mahasiswa UI. Akhirnya sekarang udah diakui kalau ada kesalahan prosedur. Cukup baik karena paling tidak diakui lah. Terus selanjutnya kan karena ini diakui seharusnya ditindaklanjuti, lebih tepatnya dicari beneran siapa yang salah. Karena kebetulan juga kan buktinya udah keluar ya di Close the Door kan, di podcastnya Om Ded tuh. Itu buktinya. Sebenarnya aku udah tahu video CCTV itu udah cukup lama sebelum keluar di Close the Door sebenarnya. Tapi sebagai antisipasi tunggu aja dulu sampai akhirnya beneran keluar di Close the Door, dikonfirmasi kalau itu benar CCTV-nya, nanti biar bisa diproses. Jadi berharapnya kedepannya ini bisa jadi pembelajaran juga untuk pihak kepolisian, ya nggak gusra-gusu lah, biar beneran dicari tahu, jangan sampai ada kesalahan prosedur lagi. Karena polisi kan tugasnya mengayomi masyarakat kan, kita berharap diayomi sama Pak Polisi. Jadi kita berharap juga kerjanya Pak Polisi lebih tenang untuk bisa mengayomi masyarakat lebih baik lagi. Oke, segitu aja sih mungkin. Nah.